Yang sama-sama kita hormati Pak Dekan Profesor Dr. Bayu Dwi Anggono SHMH, yang saya hormati para wakil dekan, yang saya hormati para koordinator konsentrasi, para dosen, dan teman-teman mahasiswa S1, S2, S3. Boleh dong tepuk tangan untuk kita semua. Iya, saya hadir di Jember ini memang pertama-tama secara khusus mau menghadiri pengukuhan sahabat saya Profesor Gede besok, ya. Tapi juga sekaligus ada kesempatan untuk diskusi silaturahmi dengan ibu bapak semua dan adik-adik mahasiswa, ya. Jadi langsung dua kegiatan. Nah tadi kalau nggak salah Mas Fiska bilang kuliah umum saya diakhiri dengan Q&A, ya, question and answer, ya. Saya udah nyiapin banyak pertanyaan, ya. Kan saya yang nanya kan, Q. Mahasiswa yang answer. Ya boleh dong, berbeda, biasanya kan yang bicara, yang ini kita balik gitu, ya. Saya udah nyiapin. Saya terus terang, saya kalau Pak Dekan udah baca pantun, Mas Iska baca pantun, saya minder karena saya tuh nggak bisa pantun. Karena orang Jawa itu dari kecil saya nggak diajari pantun, diajarinya apa itu ya, ada semacam itulah. Ya, tapi bukan pantun namanya. Jadi saya kalau di mana-mana pantun. Tapi gini, saya bukan pantun tapi agak religius sedikit. Dari apa tadi? Slogan atau apa ya Pak Dekan, ya? Ilmu sama integritas. Nah, saya mau mengkaitkan dengan satu, saya lupa hadis atau ucapan sahabat, ya. Tapi saya mengutipnya dari buku Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Di situ disebut al ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Luar biasa. Jadi ilmu itu di depan, diikuti amal, bukan kebalik. Bekerja dulu ilmunya nggak ada. Tapi kalau kita berilmu dulu, knowledge dulu, baru beramal. Plus satu lagi integritas, yaitu sekarang ini mahasiswa tidak hanya diajar meningkatkan capacity, tapi juga integrity. Gitu. Jadi tepuk tangan untuk slogan dari Fakultas Hukum. Ya. Saya boleh sedikit kok ini ya, saya kasih catatan untuk yang CV saya tadi. Saya lupa ngasih tahu panitia. Jadi sebetulnya saya bukan tim ahli atau staf ahli Mahkamah Agung karena mereka nggak punya terminologi itu. Saya anggota dari tim penasehat reformasi peradilan. Jadi biasa kalau rapat-rapat dengan para mantan-mantan ketua Mahkamah Agung untuk membenahi sektor peradilan, ya, yang sampai sekarang kita masih cukup banyak masalah. Boleh saya minta tolong ke PPT saya? Saya sudah menyiapkan PPT ini 11 bulan menuju berlakunya KUHP nasional. Tinggal 11 bulan lagi. Ya. Dulu perasaan masih lama 3 tahun, sekarang tinggal 11 bulan lagi. Kenapa demikian cepat waktu berlalu? Sebabnya agenda pemilu lumayan panjang. Persiapan pemilu, pasca pemilu, sampai pilkada panjang. Orang nggak terlalu mikirin berlakunya KUHP, mikirin tadi lokomotif ekspres yang eksekutif. Memang kadang-kadang pidana tuh sering ketinggalan dari HTN. Jadi ya pidana nanti dulu deh. Nah sekarang setelah semua beres nih, baru pidana dipikirin. Di mana-mana tuh saya ngisi kepolisian, kejaksaan, para hakim itu hampir tiap minggu ada aja pelatihan-pelatihan itu. Ya sekarang dikebut lah, ya. Baru mau ngebut efisiensi. Nggak boleh politik. Bentar, slide berikutnya. Untung nggak dimatiin listrik. Dimatiin kita nggak bisa kuliah umum nih. Baik. Nah ini harusnya nggak boleh dimerah-merahin ini perundang-undangan gitu. Saya harus nengok Pak Dekan, ahli perundang-undangan. Ini kalau ada tulisan ini nggak kebaca ini, hanya untuk keperluan pembelajaran gitu. Nggak kebaca ya, yang bisa baca saya itu. Nah jadi sebetulnya gini, sebelum sampai ke pasal-pasal ini, banyak sekali perbedaannya antara KUHP lama KUHP baru.
Ya, nanti saya cerita. Tapi sebelum itu saya orangnya suka sejarah. Jadi saya balik lagi ke sejarah. Tadi Pak Dekan sudah menyebut ada tokoh-tokoh besar yang menyusun KUHP. Sejak dari tahun 63 di Semarang, itu yang memaparkan kertas kerjanya adalah Umar Seno Aji. Itu kakek guru saya. Umar Seno Aji punya murid, muridnya guru saya gitu. Jadi kayak Umar Seno Aji presentasi, kemudian dikomentari oleh Profesor Mulyatno. Nah, disitulah kemudian para tokoh-tokoh besar ya. Umar Seno Aji, Mulyatno, kemudian Profesor Sudarto dari Undip. Lalu kemudian, nah ini, ketua-ketuanya itu ada 3 seingat saya. Pertama adalah Profesor Sudarto, ketua kedua adalah Rusan Saleh, ketua yang ketiga Profesor Marjono. Jadi ketika diserahkan ke DPR, ke pemerintah itu dari ketuanya adalah Prof. Marjono. Jadi bisa dikatakan hampir seluruh guru besar terhebat di Indonesia waktu itu ikut nyusun. Nah, tibalah generasi yang sekarang itu ada Prof. Arif, ada Prof. Gede, dan saya termasuk yang agak muda ya, nggak terlalu muda. Udah punya cucu kan nggak terlalu muda ya. Nah, jadi ini melalui masa yang cukup panjang. Sebetulnya ini saya balik ke sejarah ya. FH UNES ini Pak Dekan ya, ada hubungan dengan FHUI untuk hukum pidana dan lain-lain ya. Pak Dekan kan juga alumni UI. Untuk hukum pidana ada hubungan khusus antara FHUI dengan FH UNES. Apa hubungannya? Teman-teman, kakek gurunya mesti Utrecht kan? Ya kan? Utrecht itu dosen UI. Jadi Ernest Utrecht itu dosen FHUI di Makassar yang kemudian menjadi FH Unhas. Kemudian pindah ke Bandung menjadi dosen Unpad. Sebentar, setahun atau 2 tahun baru pindah ke FH Unhas. Sampai ini ya, sampai selesai gitu ya. Jadi ketika beliau nulis 2 buku yang sangat legendaris dan masih dipakai sampai sekarang, yaitu Hukum Pidana, itu ketika dia di Makassar. Itu buku yang pertama. Buku yang kedua dia tulis di Bandung. Jadi sebetulnya ada linknya keilmuan antara FHUI dengan FH UNES yang pidana ya. Tentu yang tata negara juga nanti tanya ke Pak Dekan. Nah, saya balik lagi ke tadi. Ada perbedaan banyak antara hukum KUHP dengan KUHP nasional. Beberapa teman menganjurkan gimana bedanya, tulis saja KUHP WVS untuk mengatakan KUHP lama dengan KUHP nasional. Saya kurang setuju. Kenapa? Karena WVS itu artinya hukum pidana KUHP. Jadi kalau KUHP dalam kurung WVS itu berarti KUHP. Ya kan WVS itu Wetboek van Strafrecht, kitab undang-undang hukum pidana. Jadi kalau KUHP dalam kurung WVS ya sama. KUHP. Jadi saya kurang setuju. Gampangnya saya menyebut KUHP lama gitu ya. Nah KUHP baru, ya kadang-kadang saya nyebut bergantian KUHP baru atau KUHP nasional. Karena di undang-undangnya disebut KUHP nasional. Banyak hal yang berbeda, saya sebut beberapa pokok saja di dalam kuliah umum ini. Pertama adalah buku KUHP lama itu 3, buku 1 aturan umum, berarti isinya asas-asas, prinsip-prinsip yang dipakai untuk KUHP sendiri maupun di luar KUHP. Jadi kalau di luar KUHP, perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana apapun harus ikut buku 1 KUHP. Gitu. Buku 2 KUHP lama berisi kejahatan. Buku ketiga KUHP lama berisi pelanggaran. Kejahatan dan pelanggaran. Oke. KUHP baru hanya 2 buku. Pertama aturan umum, kedua tindak pidana. Kemana hilangnya buku 2 dan 3? 2 dan 3 KUHP lama disatukan. Dan disebut tindak pidana. Jadi selesailah pertarungan, perdebatan apa Strafbarvet itu mau diterjemahkan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum atau apapun sudah selesai. Istilah yang digunakan resminya adalah tindak pidana. Pengertiannya apa? Ada di pasal 12. Ya. Jadi saya bisa katakan secara yuridis istilah yang digunakan mulai 2 Januari 2026 adalah tindak pidana.
Secara yuridis tidak ada lagi istilah kejahatan. Tidak ada lagi istilah pelanggaran. Dalam konteks pidana ya, dalam konteks administratif atau yang lain bisa. Tapi dalam konteks pidana tidak ada istilah kejahatan dan pelanggaran. Istilahnya tindak pidana. Jadi kalau seluruh perda sekarang jenisnya adalah pelanggaran, semua harus dibaca tindak pidana. Di berbagai undang-undang sekarang ada pasal ini merupakan kejahatan, pasal ini adalah pelanggaran. Dibacanya semuanya nanti tindak pidana. Loh, Prof, apakah tidak boleh digunakan istilah kejahatan? Boleh. Dalam konteks sosiologis, dalam konteks kriminologis, dalam konteks victimologis, boleh tetap digunakan istilah kejahatan. Kalau bahasa Inggrisnya crimes. Kalau tindak pidana itu kan criminal offense. Jadi crime dalam konteks yuridis kita nantinya kita harus baca tindak pidana. Gitu. Jadi buku 2, buku 3 digabung. Beberapa pasal yang tidak relevan dibuang. Ditambah beberapa pasal dari undang-undang pidana khusus. Yang 5 macam, tipikor, terorisme, pendanaan terorisme, kemudian narkotika, dimasukkan di satu bab. Berisi 5 macam tindak pidana. Babnya judulnya tindak pidana khusus. Hanya beberapa pasal saja. Tidak seluruh pasal diambil oper, hanya beberapa pasal. Di luar itu ada beberapa tindak pidana dari perundang-undangan sektoral yang ada ketentuan pidananya. Diambil. Nanti saya akan cerita bedanya antar pasal. Sebetulnya perbedaannya bukan hanya ini. Menurut saya perbedaan paling mendasar justru paradigma. Paradigma soal apa? Paradigma soal apa itu tindak pidana, paradigma tentang pertanggungjawaban pidana, paradigma tentang pidana dan pemindanaan serta tindakan, itu yang berubah banyak. Dan kalau perubahan paradigma tadi, ya, itu bukan hanya sekedar mengubah bab demi bab di buku 1 atau buku 2, tapi juga mempengaruhi banyak persoalan dalam hukum pidana. Misalnya percobaan, misalnya penyertaan, misalnya perbarengan. Itu nanti berubah sesuai dengan perubahan paradigma tadi. Tantangannya, kalau tadi Pak Ade kan sudah menyebutkan, problematik dan tantangannya ke depan adalah bagaimana perubahan paradigma itu yang berpengaruh terhadap banyak pasal di KUHP juga mempengaruhi proses penegakan hukum. Paradigmanya berubah, paradigma dalam prakteknya masih sama dengan dulu. Itu cilaka, kacau. Hukum acara pidananya di rancangan KUHP misalnya tidak mengikuti paradigma yang berubah, kacau. Nah saya jelaskan di mana kacaunya. Ya. Sekarang balik ke sini. Oke, ini saya kira hampir sama. Ya, asas legalitas itu hampir sama. Yang banyak berubah dari asas legalitas adalah pasal 3. Minta tolong slide berikutnya. Slide berikutnya di pasal 3. Terus. Oke. Nah, ini yang banyak berubah. Mohon maaf agak kecil tapi nanti silakan dilihat di PPT saya. Ini yang banyak berubah. Pasal 3 ini dulunya di KUHP lama adalah pasal 1 ayat 2. Jadi 1 ayat 1 KUHP lama menjadi 1 pasal 1 ayat 1 dan 1 ayat 2 KUHP baru. Oke. Pasal 1 ayat 2 KUHP lama menjadi pasal 3 KUHP baru. Tapi banyak sekali berubah. Kita bayangkan ya. 1 ayat 2 berarti hanya 1 ayat di KUHP lama menjadi 1 pasal dan 7 ayat di KUHP baru. Silakan dibaca redaksinya tapi kurang lebih begini. Kalau KUHP lama itu daya jangkaunya hanya ketika status dia terdakwa. Jadi ini undang-undang berjalan, ada orang melakukan. Oke. Ketika status dia tersangka atau terdakwa, undang-undang berubah. Undang-undang yang berubah itu misalnya lebih ringan hukumannya atau jenis delik, jenis tindak pidananya dan sebagainya lebih ringan. Maka hakim harus menggunakan ketentuan baru yang lebih ringan tadi. Berarti ini berlaku surut ya. Ya, orang ketentuan baru itu belum ada kok ketika dia berbuat berlaku surut. Oke, itu KUHP lama, pasal 1 ayat 2. Pasal 3 KUHP baru lebih jauh dari itu. Si A melakukan tindak pidana.
Dia statusnya tersangka, naik terdakwa, dipidana, menjadi terpidana. Menjalani pidananya. Tiba-tiba pasal yang dia digunakan memidana dia berubah. Menjadi lebih ringan. Hukumannya misalnya. Tadinya 10 tahun penjara menjadi 3 tahun. Oke? Orang yang sedang menjalani hukuman ini akan diperhitungkan hukumannya. Misalnya dia sudah menjalani 3 tahun langsung keluar. Dia sudah menjalani 2 tahun tinggal menjalani setahun lagi. Jadi diperhitungkan. Misalnya undang-undang yang baru menyatakan dilakukan dekriminalisasi. Pasal yang dipakai dulu dia memidana dia itu dihapuskan. Maka orang itu langsung dibebaskan. Itu KUHP baru pasal 3. Berarti jauh. Daya jangkaunya lebih. Bukan hanya tersangka, terdakwa, bahkan terpidana pun bisa terpengaruh oleh perubahan perundang-undangan. Jadi ini implikasi untuk siapa? Untuk penegak hukum, untuk polisi, untuk jaksa, untuk hakim, untuk advokat. Kalau advokatnya nggak ngerti KUHP baru, dibiarin aja. Padahal bisa diperjuangkan. Petugas lapas terpengaruh. Dirjen Pas itu harus memperhatikan ini. Jadi implikasinya banyak. Baru 1 pasal tuh. Ya, oke. Ini karena 1 jam ya. Biasanya saya ngasih materi ini 1 hari penuh, pagi sampai sore. Biasanya kalau ngajar jaksa, ngajar hakim, ngajar 1 hari penuh. Kenapa? Karena ruang lingkup berlakunya hukum pidana pasal 1, 2, 3 itu 3 jam saya jelasinnya. Jadi ini kita kasih bocor-bocorannya dulu ya. Ya Pak Dekan ya. Jadi nanti kalau ada kesempatan lain, atau silakan teman-teman lihat podcast saya ya. Sedikit-sedikit saya kasih bocoran itu. Ada satu materi, saya kasih 30 menit atau seperti itu. Ini apa sedikit promosi ya Mas. Oke. Next slide. Identifikasi pengaruhnya ke hukum acara pidana. Oke, kita lihat. Silakan slide berikutnya. Apa diklik? Apakah bisa diklik? Ataukah hilang? Nah, saya bacakan ya, mungkin agak kurang jelas. Pertama, pengaturan pasal 3 berkaitan dengan tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, banding, kasasi, bahkan PK. Jadi kerjaannya banyak nih nanti para penegak hukum termasuk para advokat. Yang berikutnya, pengaturan pasal 3 berkaitan dengan hak-hak dan upaya hukum dari tersangka, terdakwa, terpidana. Banyak upaya yang bisa hukum dilakukan. Yang ketiga, pengaturan pasal 3 berkaitan dengan kewajiban APH di setiap tahapan proses peradilan. Kan tadi tuh, kalau ada perubahan perundang-undangan, maka akan berpengaruh kan? Dulu ada pertanyaan begini, apakah perlu PK untuk mengubah itu? Saya bilang tidak perlu. Gitu. Dulu di tim perumus juga berdebat. Berarti apakah si terpidana itu perlu mengajukan PK? Menurut saya bukan, itu hak. Jadi harusnya Dirjen Pas yang melaksanakan itu. Dan harusnya orang yang terpidana itu, kalau ternyata tidak diberikan haknya itu, dia bisa ajukan protes. Jadi nggak perlu PK lagi. Kalau PK lagi berarti persidangan lagi, panjang lagi. Orangnya masih ditahan, harusnya dikeluarkan kok. Gitu ya. Saya tidak tahu bagaimana di KUHAP ke depan, karena saya juga nggak mau ikut KUHAP, karena saya merasa bukan kompetensi saya. Slide berikutnya. Nah ini juga menarik nih. Ruang lingkup berlakunya perundang-undangan pidana menurut waktu dan menurut tempat. Tadi menurut waktu asas legalitas saya sudah jelaskan ya, sedikit. Ya terutama pasal 3 yang banyak berubah, kalau pasal 1 nggak terlalu. Yang ruang lingkup berlakunya hukum pidana ini menurut tempat, ini sebetulnya saya ada kritik terhadap pengajaran hukum pidana yang lama, yang selama ini. Dan juga buku-buku yang ada. Ya. Kenapa kritiknya begini? Diajarin kepada mahasiswa, jadi hukum pidana Indonesia berlaku terhadap semua orang melakukan tindak pidana di Indonesia. Baik di darat, laut, dan udara. Selesai. Pertanyaannya di darat di mana? Gampang itu mah. Seluruh wilayah Indonesia plus berbatasan dengan negara lain. Itulah wilayah Indonesia, gitu kan? Darat. Laut di mana? Laut ya wilayah Indonesia. Wilayah yang mana? 3 mil, 12 mil, 200 mil. Yang mana? Nggak pernah dijelaskan. Ya kan? Tapi di KUHP baru ini dijelaskan dia. Walaupun kalau di buku saya jelaskan sampai di petanya. Ya, misalnya 12 mil itu gimana? Ya, landas kontinen bagaimana, 200 mil zona ekonomi eksklusif bagaimana, dan seterusnya ya. Oke, jadi di KUHP baru agak
sudah makin jelas. Kemudian ada banyak perubahan di sini. Misalnya untuk nasional aktif. Jadi teman-teman tolong tidak gunakan lagi istilah yang salah. Nasionalitas itu salah. Adanya nasional. Di KBBI tidak pernah ditemukan nasionalitas. Teritorialitas tidak ada, adanya teritorial. Universalitas itu tidak ada, adanya universal. Teritorial, nasional aktif, nasional pasif, universal. Itu asasnya. Itu terdapat perubahan. Kenapa berubah? Sebab kita tidak ada lagi kejahatan dan pelanggaran. Jadi asas nasional aktif yang terkait dengan jenis kejahatan pelanggaran pasti tidak nyambung lagi sekarang. Nasional pasif yang terkait dengan kejahatan pelanggaran pasti tidak nyambung lagi. Di KUHP baru lebih mudah. Contohnya, orang melakukan tindak pidana di negara lain yang mana perbuatan itu menurut hukum Indonesia adalah tindak pidana dan menurut hukum negara itu juga tindak pidana, bisa diadili menurut hukum Indonesia. Itu contohnya. Kalau di KUHP lama kan, pasal 5, perbuatan itu menurut hukum Indonesia adalah kejahatan, menurut hukum negara itu dapat dipidana. Rumit. Pokoknya perbuatan itu menurut hukum Indonesia tindak pidana, menurut hukum negara itu tindak pidana. Selesai. Apakah selesai? Belum. Belumnya apa? Tindak pidana itu kalau diancam hanya denda kategori 2 atau 3, sama 1 juta, 10 juta, 50 juta. Misalnya 20 juta, tindak pidana yang dilakukan itu dendanya hanya 20 juta. Tidak bisa diadili menurut hukum Indonesia. Itu contohnya. Karena itu tindak pidana yang tergolong ringan, dulunya pelanggaran. Itu kan detail-detail seperti itu harus disampaikan, harus kita pelajari. Gitu ya. Nah, slide berikutnya. Sebentar lagi saya dengan sahabat saya juga tim perumus KUHP, Pak Wakil Menteri Prof. Edi Hiaritz akan melaunching buku, promosi lagi. Inilah penulis buku ini suka promosi bukunya. Jadi sebentar lagi mungkin 2 mingguan lagi saya dengan Prof. Edi Hiaritz akan meluncurkan buku anotasi KUHP nasional. Jadi setiap pasal KUHP itu selain penjelasan yang ada di undang-undang juga kita berikan penjelasan-penjelasan. Seperti R. Susilo zaman dulu. R. Susilo itu kan bagus sekali bukunya, tapi sudah ketinggalan zaman. Karena banyak yang sudah tidak sesuai. Jadi sekarang ada buku anotasi nanti ya. Nah ini tambahannya di sini nih teman-teman. Kalau yang A dan B ini gampang lah, sama. KUHP lama juga ya. Yang B ini, yang C ini tidak ada dulu. Tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah NKRI atau terjadi di kapal Indonesia atau di pesawat udara Indonesia. Itu bisa diadili menurut hukum Indonesia. Masih asas teritorial. Jadi orang melakukan dengan sarana teknologi informasi, dengan sarana komputerized di Kuala Lumpur, tapi akibatnya terjadi di Jember, bisa hukum Indonesia berlaku. Orang melakukan dengan teknologi informasi di misalnya Timor Leste, akibatnya terjadi di kapal Indonesia yang sedang berlayar di Pasifik, berlaku hukum Indonesia. Wah, ini daya jangkaunya hebat ya, tinggi ya? Iya, tapi ketinggalan sekali. Kalau teman-teman lihat KUHP negara-negara ASEAN saja yang lain, yang lebih ekonominya lebih rendah dari kita, atau banyak negara di luar Indonesia, yang kayak gini ini udah lama. Ya, jadi yang kita baru. Makanya waktu itu tahun 2019 rancangan KUHP di demo besar-besaran agar tidak berlaku, sementara di Laos, Kamboja, Myanmar, Vietnam, itu banyak yang sudah canggih KUHP-nya. Gitu. Jadi untungnya akhirnya tetap disahkan. Kalau enggak ya kita makin ketinggalan. Ya. Oke, slide berikutnya. Saya mau mengatakan begini untuk teman-teman mahasiswa. Ini biar lebih mudah ya. Bagian terpenting, semua penting, tapi bagian terpenting menurut saya dari KUHP adalah 3 bagian. Pertama, tindak pidana yang jantungnya ada di pasal 12. Kedua adalah pertanggungjawaban pidana yang jantungnya itu ada di pasal 36. Dan yang ketiga, pemidanaan pidana dan tindakan. 3 itu. 3 segitiga atau 3 basic concept. 3 basic concept in criminal law. Trias hukum pidana. Nggak mau kalah dengan Prof. Dekan ya. Trias politika. Hukum pidana juga ada. Namanya trias hukum pidana. Tindak pidana, pertanggungjawaban pidana,
pidana tindakan. Menguasai 3 itu sama dengan menguasai 80% hukum pidana. Kata siapa? Kata saya. Kok nggak merujuk? Ya merujuk, kan profesor boleh mengeluarkan doktrin. Makanya jadi profesor. Gitu ya Prof Bayu ya. Orang penerbit tuh kalau naskah buku dibaca oleh editor, buku kayak gini, ya, terus ditegur nih penulisnya profesor, Pak kenapa begini? Kamu nggak tahu, itu temuan baru saya. Jadi kalau profesor ya, Pak Hermanta ya, salah aja itu temuan baru tuh, novelty. Salah novelty. Yang lain kan itu udah biasa gitu kan. Jadi kalau saya kadang-kadang ditanya orang, itu rujukannya mana? Ini rujukannya saya. Saya berpendapat begini. Kok rujukan mana? Gitu. Enggak, jangan diikuti ya, tetap harus ada rujukannya ya. Ya rujukannya tetap ada. Tapi jangan mengelabui Turnitin. Sekarang 1001 cara mengelabui Turnitin biar lolos bisa ujian. Nah, pakai apa? Bayar, pakai Shopee ada. Ya, 100.000 ada, 60.000 ada, 50.000 ada. Nah, 1001 cara. Oke, balik lagi ke sini. Itu sesi yang lain ya Pak Dekan ya. Itu soal akademis. Kebetulan saya di FHU itu tugasnya jadi koordinator yang menjatuhi pelanggaran etik mahasiswa. Kayak gitu tuh, ngelabuin Turnitin gitu. Kita skor, kita ajukan ke dekan. Pak Dekan, nih skor 1 semester. Ini tesisnya tidak boleh ujian semester ini. Ini tesisnya kita rekomendasikan nilainya paling tinggi B. Itu saya tugasnya di FHUI gitu. Ya. Balik lagi ke sini. Itu nanti, itu sesi yang lain. Wadek satunya sedang gladi resik soalnya. Jadi teman-teman mahasiswa kuasailah KUHP nasionalis semuanya. Tapi saya bilang yang terpenting tadi pasal 12 dan seterusnya, pasal 36 dan seterusnya, serta ada satu bab pidana pemidana tindakan. Nah, itu buku 1. Tadi kata Prof. Topo udah 80%, iya itu buku 1. Buku 2 itu 20%-nya. Jadi kalau kita sudah menguasai buku 1, yang buku 1 itu intinya dari tadi ya, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan tindakan. Yang lain-lainnya sebetulnya adalah mengatur mengenai kapan dan bagaimana, kepada siapa, dan seterusnya berlakunya tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pemidanaan pidana tindakan itu. Jadi itu dulu dikuasai. Setelah itu gimana Prof? Baru buku 2 dipelajari, dikuasai. Membaca buku 2 tanpa mempelajari dan menguasai buku 1 itu bisa gawat. Bisa gawat. Karena jadi nggak tahu bagaimana keberlakuan dari buku 2 itu. Nanti kita akan bahas juga sampai ke buku. Jadi tindak pidana itu pasal 12 tidak ada padanannya di KUHP lama. Saya ulang ya. Ketentuan seperti di pasal 12 itu tidak ada padanannya di KUHP lama. Ketentuan di pasal 36 dan seterusnya tidak ada padanannya di KUHP lama. Jadi KUHP baru itu sebetulnya orang yang tidak mengetahui hukum pidana mempelajari pasal demi pasal KUH pidana itu seperti belajar hukum pidana. Kenapa? Karena di situ masuk bukan hanya norma, tapi juga sebetulnya dulu asas, tapi kemudian diturunkan jadi norma, bahkan sebagian dari doktrin dinormakan. Tuh. Jadi sebetulnya mempelajari dengan detail, dengan tekun, dengan mendalam buku 1 itu seperti belajar hukum pidana. Nah ini contohnya. Kalau ditanya apa itu tindak pidana, dulu berdebat orang. Sebagian orang menganut monistis, sebagian menganut dualistis. Apa itu monistis dualistis? Teman-teman sudah diajari oleh dosennya. Monistis berarti antara perbuatannya dan kesalahannya dijadikan satu, itu monistis. Itu dianut oleh sebagian besar mayoritas ahli hukum pidana Belanda dan kemudian diikuti oleh ahli hukum pidana Indonesia. Itu monistis. Tindak pidana atau perbuatannya bersama kesalahannya itu satu kesatuan. Itulah strafbarfeit. Itulah tindak pidana. Itu monistis. Yang dualistis bukan begitu. Strafbarfeit. Prof. Mulyano tidak menggunakan istilah itu, tapi criminal act. Berarti perbuatannya.
Jadi dipisahkan perbuatan pidana di satu sisi, makanya Profesor Mulyatno sampai akhir hayatnya sangat bersikuku istilah yang tepat digunakan perbuatan pidana, bukan tindak pidana. Karena menganut dualistis secara tegas. KUHP baru unik nih, istilah yang digunakan tindak pidana yang Profesor Mulyatno tidak setuju, tapi paradigma yang dianut dualistis. Paradigmanya mengikuti Prof. Mulyatno, istilahnya tidak. Kan unik ya. Karena di situ dicampur-campur tuh, ada orang UI, ada orang UGM, ada orang dari Jember, dari Unair, Unair yang terakhir tidak ikut ya. Dulu Prof. Said tapi. Oke, saya ulang. Jadi kalau dualistis, perbuatan pidana satu sisi, pertanggungjawaban pidana sisi lain. Jadi dibedakan itu. Jadi cara berpikirnya seperti begini. Orang didakwa, orang ditanyakan atau orang diperiksa apakah telah memenuhi unsur-unsur perbuatan tindak pidana. Sudah terpenuhi? Baru dicek dia punya kesalahan atau tidak. Strafzonderschuld, tiada pidana tanpa kesalahan. Perbuatan yang salah tidak menyebabkan orang yang salah itu dihukum. Tidak menyebabkan orang dihukum kalau dia tidak punya kesalahan. Jadi liability based on fault. Tidak boleh orang tidak punya kesalahan dihukum gitu. Makanya harus dibedakan. Perbuatan pidana dulu. Terpenuhi, baru kita bicara apakah bisa dipidana. Bisa kalau dia dapat dipertanggungjawabkan. Gitu. Itu dualistis. Itu tokoh utamanya Profesor Mulyatno, Profesor Ruslan Saleh, Zainal Abidin Farid dari Unhas dan sebagainya. Sekarang KUHP baru mana yang dianut? Dualistis. Taunya dari mana? Kita lihat di sini. Pasal 12. Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan atau tindakan. Titik. Itulah tindak pidana. Tidak dibahas di situ yang dilakukan oleh orang yang bersalah. Tidak begitu. Kalau monistis, mesti ini gak lengkap nih. Kalau monistis dan dilakukan dengan kesalahan. Atau dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu kalau monistis. Berarti ini dualistis yang dianut. Gitu. Ya. Loh, soal pertanggungjawaban pidana gimana Prof? Nanti di pasal 36. Jadi pasal 12, 13, 14 dan seterusnya bicara mengenai tindak pidana. Pasal 36, 37, 38 dan seterusnya bicara mengenai pertanggungjawaban pidana. Bab selanjutnya bicara mengenai bagaimana kalau orang melakukan tindak pidana dan memenuhi pertanggungjawaban pidana, bagaimana pemidanaan pidana tindakannya di bab berikutnya. Masih di buku 1. Itu runut gitu cara berpikirnya. Jadi KUHP baru itu bukan karena saya ikut bantu nyusun, disusun oleh para pakar kita, begawan kita, tokoh hukum kita dengan sistematis, logis, sesuai dengan ajaran hukum pidana, doktrin, teori, dan asas. Gitu. Nah, sekarang ayat 2 tolong dilihat, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana yang atas tadi tuh, yang ayat 1, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Titik. Ayat 3, setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar. Ya, saya mau jelaskan. Ini bagian ini kalau saya jelasin bisa seharian. Karena ini bagian paling penting. Selain pasal 36. Jadi kalau pasal 12 ayat 1 ayat 2. Itu saya gabungkan jadi satu begini. Definisi tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan atau tindakan dan bersifat melawan hukum. Titik. Itulah tindak pidana. Nah, yang ini atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Itu bicara mengenai living law, hukum pidana adat atau hukum adat pidana. Kalau kakek guru saya Han Bin Siong dulu lebih senang menyebutnya hukum adat pidana. Karena sebetulnya hukum adat tidak mengenal pembedaan pidana dengan perdata. Pelanggaran adat itu bisa pidana, bisa perdata gitu. Bisa publik, bisa privat. Balik lagi ke sini. Jadi yang bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat, nanti Prof. Gede ini bisa lebih fasih membahas itu ya. Saya coba untuk stop dulu sampai melawan hukum. Jadi saya ulang ya, tindak pidana merupakan perbuatan
yang oleh peraturan undang-undang diancam dengan sanksi pidana dan atau tindakan dan bersifat melawan hukum. Atau bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat. Ya. Kalau itu ada aturan, diatur dalam perda dan seterusnya. Jadi itu junto pasal 2, junto pasal 597. Tapi saya kira itu perlu pembahasan yang lain. Tapi kurang lebih saya potong sampai di situ. Itulah tindak pidana. Tidak ada kata-kata dan dilakukan dengan kesalahan, tidak ada. Dan dilakukan dengan pertanggungjawaban pidana, tidak ada. Jadi, ya, tindak pidana ini bisa dilakukan oleh orang yang kemudian tidak dihukum. Orang melakukan tindak pidana tidak harus orangnya dihukum. Kok gitu sih, Prof? Iya. Kalau dia tidak memenuhi pasal 36 dan seterusnya, tidak harus dihukum, tidak dihukum, malah tidak boleh dihukum. Orang tidak mampu bertanggung jawab, kok dihukum kan nggak boleh. Orang melakukan tindak pidana itu bisa berapa kemungkinan? Pertama, kalau dia memenuhi pertanggungjawaban pidana di pasal 36 dan seterusnya, dia bisa dijatuhi pidana saja atau dikenakan tindakan saja. Kalau pidana dijatuhi, kalau tindakan dikenakan, gitu, jangan tukar ya. Atau dua-duanya, dijatuhi pidana dan dikenakan tindakan. Loh kok gitu, Prof? Iya, untuk kasus tertentu, tidak semua kasus. Jadi hakim nggak boleh, ya sudah saya jatuhi saya kenakan tindakan saja. Loh pasalnya nggak ngatur gitu Pak Hakim, ini nggak boleh. Jadi tetap harus sesuai asas legalitas. Gitu ya, oke. Dan di ayat 3 ini setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar. Berarti sekarang tambah satu alasan pembenar di KUHP. Kalau KUHP lama alasan pembenar, pertama keadaan darurat, kedua bela paksa, ketiga menjalankan perintah undang-undang, keempat menjalankan perintah jabatan yang sah. Plus satu lagi, yaitu tidak adanya sifat melawan hukum. Itu jadi alasan benar kelima. Oke, next. Ini tadi itu, pembedaan monesis dualitis. Saya sarankan untuk baca buku saya judulnya Asas Hukum Pidana. Promosi lagi. Tapi betul, ada ya. Itu ya, yang udah baca buku aja yang cerita, nanti saya dikira promosi kan, ya. Pokoknya itu detail lah saya jelaskan di situ, ya, untuk teman-teman. Memang agak mahal karena agak tebel, 850 halaman. Karena saya kalau bikin buku tuh kalau nggak mendalam nggak puas gitu loh. Jadi harus mendalam, harus detail, harus ini. Walaupun konsekuensinya jadi tebel, mahasiswa jadi berat baca buku, beli bukunya jadi berat. Tapi sebetulnya kalau dipikir-pikir 3 kali dia minum kopi di kafe itu cukup buat beli buku yang tebel-tebel itu. Saya pernah berapa kali ngajar hakim, Cakim ya, selesai itu terus disalami, Prof saya alumni UI, saya mau membuat pengakuan dosa. Kenapa? Terus dia bawa buku Asas Hukum Pidana yang asli. Prof tanda tangan dulu Prof, ya saya tanda tangan. Saya punya buku waktu saya kuliah pakai yang bajakan Prof. Soalnya saya waktu itu belum punya uang, ya udahlah. Gitu. Jadi memang buku yang asli itu agak sedikit mahal. Tapi bikinnya juga serius tuh, ya. Oke, next. Jadi yang ini silakan dibaca sendiri aja. Next. Nah, ini sekarang ya. Tadi kan Pak Dekan sudah mengawal itu keynote speech-nya itu. Terus so what next gitu ya. Tolong dilihat. Apakah perubahan paradigma dari monistis ke dualistis memengaruhi perumusan surat dakwaan dan pembuktian di pengadilan? Nah ini yang harus difikirkan dalam hukum acara pidana. Berarti ini berpengaruh terhadap KUHP, berpengaruh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di Mahkamah Agung, terhadap peraturan-peraturan internal kejaksaan. Ketika ada pelatihan-pelatihan untuk para calon jaksa, pelatihan-pelatihan calon hakim, calon penyidik, calon penuntut, itu harus difikirkan perubahan paradigma dari monistis ke dualistis. Yang berikutnya, ingat dengan pembedaan bestandel dan elemen dari Bemelen. Begini, kata Bemelen, kan Bemelen itu membagi unsur yang tertulis dalam rumusan pasal itu namanya bestandel atau bestandelen. Harus dimuat dalam surat dakwaan, harus dibuktikan oleh JPU. Kalau tidak terbukti bebas, gitu kan? Itu bestandel. Yang satu lagi elemen atau elementen, yaitu unsur tidak tertulis. Apa? 3, yaitu dapat dipersalahkan, for weight bar head. Ya. Yang berikutnya adalah adanya sifat melawan hukum, gitu ya. Dan yang ada 3 ya. Nah,
Itu tidak tertulis, itu namanya elementen. Sekarang persoalannya nanti di pasal 36 saya akan cerita. Ya. Itu apakah itu base standard atau elemen? Nanti ya sampai ke sana. Yang ketiga nih, lihat ketentuan pasal 36 ayat 1 dan ayat 2 serta penjelasannya. Apakah sengaja yang menurut KUHP nasional tidak lagi tercantum dalam rumusan delik, berarti bukan base standard, bukan bagian inti delik, perlu atau tidak perlu diperhatikan dalam surat dakwaan? Gini, pasal 36 KUHP baru intinya mengatakan bahwa, ini bahasa saya ya, pada dasarnya orang tidak bisa dihukum, orang yang melakukan perbuatan tindak pidana tadi itu, orang melakukan tindak pidana itu tidak dapat dihukum kecuali dia ada kesalahan. Kecuali dia ada kesengajaan atau kealpaan, gitu. Kurang lebih bunyinya begitu. Jadi orang itu tidak bisa dihukum kecuali dia ada kesengajaan atau kesalahan atau kealpaan. Nggak boleh dihukum. Itu berarti nggak ada mens reanya. Oke. Nah, ayat 2 dari pasal 36 mengatakan gini. Ini kalau bahasa saya ya, kata-katanya tidak persis begitu. Pada dasarnya orang itu yang bisa dihukum tadi hanya yang sengaja. Jadi orang yang tidak sengaja itu pada dasarnya nggak bisa dihukum. Yang bisa dihukum pada dasarnya hanya orang yang sengaja saja. Oke, tapi belum titik itu. Kecuali orang yang kealpaan melakukan perbuatan, tapi kealpaan itu ditulis dengan eksplisit atau tegas di dalam pasal. Barulah bisa dihukum. Karena kealpaan. Kealpaan menyebabkan mati, berarti bisa dihukum. Kealpaan menyebabkan luka berat, berarti bisa dihukum. Kealpaan menyebabkan kapal tenggelam, bisa dihukum. Kealpaan menyebabkan rumah terbakar, bisa dihukum. Tapi kalau tidak ada kata-kata kealpaan atau kelalaian, tidak boleh dihukum orang. Kecuali dia sengaja. Tapi, nah ini yang menarik. Sebagian terbesar dari pasal tindak pidana di buku 2 KUHP baru tidak ada unsur dengan sengaja. Loh kok gitu bro? Betul. Sebab apa? Sebab pada dasarnya kan orang hanya bisa dihukum kalau dia sengaja. Jadi kalau ada pasal tidak tertulis kata dengan sengaja, tapi juga tidak ada kata kelalaian, itu harus dibaca apa? Delik dolus. Jadi penegak hukum, penyidik atau penuntut umum tidak boleh sembarangan mendakwa orang, CPU nih, ke pengadilan kalau dia tidak yakin bahwa orang itu melakukan perbuatannya dengan sengaja. Itu tidak boleh sembarangan. Lihat penjelasan pasal 36. Membuktikan kesengajaan itu harus dilakukan pada setiap tahapan. Jadi kalau penyidik tidak yakin orang itu dengan sengaja, tidak bisa terus. Jaksa tidak yakin orang itu melakukan dengan sengaja, gak usah masukin berkas ke pengadilan. Jangan dibalik. Misalnya saya penyidik, Anda saya proses, Anda jadi tersangka karena begini-begini. Terus orangnya bilang, loh Pak, saya ini tidak sengaja kok melakukan itu. Penyidiknya jangan begini, saya gak peduli, lihat aja, itu bukan base standard, itu bukan delik, bukan unsur pokok, itu gak ada unsur dengan sengaja di situ. Berarti saya boleh bawa, jadikan Anda tersangka. Gak boleh begitu. Jadi justru penyidik, jaksa harus yakin orang itu yang dia dakwa, yang dia sidik, yang dia dakwa itu memang sengaja melakukan perbuatan tadi. Ada mens rea berupa kesengajaan. Nggak boleh begini, itu urusan hakim nanti, biarin aja hakim yang membuktikan. Kan cilaka, saya ini nggak sengaja, terus dibawa ke pengadilan. Dengan dasar nanti hakim aja yang membuktikan. Banyak orang dikriminalisasi, itu melanggar HAM, gitu. Gitu ya kurang lebih ya. Jadi kalau nah sekarang pertanyaannya itu kan bukan base standard dengan sengaja tadi, tapi harus dipenuhi. Jadi ya pasal 36 penjelasannya mengatakan harus dibuktikan pada setiap tahapan. Pekerjaan lanjutannya adalah terus gimana menyusun dakwaannya. Gimana cara membuktikan dengan sengaja itu di pengadilan. Itu urusan hukum acara pidana. Itu urusan bagaimana di kepolisian menyusun misalnya peraturan-peraturan internal dalam penyidikan, bagaimana Kejaksaan Agung menyusun, bagaimana pedoman untuk pembuatan penuntutan, bagaimana Mahkamah Agung melatih para hakim untuk membuktikan itu pekerjaan lanjutannya. Tadi itu tantangannya gimana. Next.
Oh iya, ada satu lagi, mohon maaf. Bentar dulu, boleh naik lagi sedikit. Nah ini, tadi kan saya mengatakan pasal 36 itu intinya liability based on fault, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Umumnya kesengajaan. Sebagian kecil karena kealpaan. Kealpaan itu, gini deh, saya dengan Pak Hermanto ini jalan, terus saya nginjek kakinya. Saya bilang, maaf nggak sengaja Pak. Masa saya harus dihukum? Enggak kan? Jadi pada dasarnya orang tidak hati-hati kelalaian itu ya jangan dihukum lah. Kecuali ketidakhati-hatiannya itu, kelalaiannya itu berbahaya. Menimbulkan orang mati, menimbulkan orang luka, menimbulkan kapal, itu perlulah dijatuhi pidana gitu ya. Oke, nah jadi menurut pasal 36 orang hanya bisa dihukum kalau ada kesalahan, entah kesengajaan atau kealpaan. Tapi pasal 37 itu pengecualian. 37 itu ada dua pertanggungjawaban. Yang pertama disebut strict liability, yang kedua disebut vicarious liability. Strict liability itu pertanggungjawaban pidana langsung. Atau liability without mens rea, pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Loh itu bisa, Prof. Iya, tapi itu pengecualian. Harus ditulis dengan jelas di suatu pasal bahwa tindak pidana itu bersifat strict liability atau bahwa pertanggungjawabannya itu bersifat vicarious liability. Harus ditulis dalam undang-undang. Tidak boleh tidak ditulis. Jadi kalau saya hakim, nggak boleh begini. Ya saudara, saya perbuatan itu sudah dibuktikan dan Anda saya hukum. Padahal orang itu tidak ada kesengajaan. Orang itu tidak ada kealpaan. Kata hakimnya, saya menghukum saudara berdasarkan strict liability. Nggak boleh. Kenapa? Karena strict liability itu harus ditulis tegas di undang-undang. Duh, menurut pasal 37. Jadi strict liability itu kalau menurut saya sebetulnya lengkapnya strict liability offense. Tindak pidana berdasarkan strict liability. Contohnya apa? Pelanggaran lalu lintas. Kalau saya nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, atau motor saya nggak ada lampunya, terus saya ketangkep polisi. Saya nggak bisa mengatakan, aduh maaf Pak, saya lupa buru-buru nih ada kuliah, nanti saya dihukum oleh Pak Prof Bayu gitu kan. Itu Anda nggak bisa berdalih begitu, Anda tetap dihukum. Itu strict liability. Saya nggak sengaja Pak, saya nggak peduli. Saya, aduh buru-buru, saya nggak hati-hati, saya nggak peduli. Anda kena, itu namanya strict liability. Biasanya hanya untuk tindak pidana yang ringan-ringan saja, bukan yang berat-berat. Ada suatu kasus, hakimnya menghukum korporasi berdasarkan pertanggungjawaban strict liability. Kita cek pasalnya, nggak ada itu. Tindak pidana itu harus dengan sengaja. Berarti salah itu hakimnya. Orang tindak pidananya membutuhkan liability based on fault, dia menghukum liability without mens rea, kan salah. Jaka sembung, makan golok. Hakim juga perlu belajar KUHP baru. Next. Oke, ini tadi saya sudah singgung. Oke, sekarang saya singkat saja ya, 5 menit biar Anda tanya jawabnya ya Pak. 5 menit terakhir soal saya perlu 10 menit deh. 5 menit soal pertanggungjawaban pidana, 5 menit terakhir soal pidana tindakan. Ya bukan pertanggungjawaban sudah saya ulas. Saya mau menyebut soal buku kedua yaitu tindak pidana. Jadi kalau teman-teman mahasiswa ikuti buku 2 KUHP, itu saya bagi begini. Mungkin ada slide selanjutnya? Saya bahas nggak ya? Oke, terus. Oh enggak saya bahas. Oke, saya terangkan saja gini. Jadi tindak pidana di KUHP baru buku 2, sehingga saya mulai dari pasal 188 terus sampai pasal 600 sekian, itu bisa saya bagi ke dalam 3 kelompok. Menurut siapa, Prof? Menurut saya. Jadi kalau profesor boleh, menurut saya. Nggak usah merujuk siapa, menurut saya. Gitu. Pembagiannya bagaimana? Begini, kelompok pertama terdiri atas banyak sekali pasal, banyak sekali bab. Yang berasal dari buku 2 KUHP lama, buku 3 KUHP lama, plus berbagai pasal-pasal dari undang-undang lain, plus mungkin perbandingan dengan negara lain dimasukkan di situ. Itu. Mulai dari pasal 188 dan seterusnya. Itu ratusan pasal, sekitar 300 lebih pasal.
Itu kelompok pertama. Kelompok kedua adalah pasal 597, yaitu living law. Hukum pidana berdasarkan living law. Jadi 597 itu junto pasal 2 KUHP baru. Itu hanya ada jika di suatu daerah ya, memang ada hukum pidana adat. Dan itu dari dulu, beratus tahun yang lalu sampai sekarang masih ada. Itulah yang kemudian diperkuat dengan perda. Tidak boleh begini, kita buat yuk perda berdasarkan hukum yang hidup, gak boleh. Harus diteliti secara empiris, ada gak dari dulu sampai sekarang? Kalau ada, dibuat perdanya. Gitu. Oke, itu satu pasal saja, 597, satu bab dan satu pasal. Kelompok ketiga adalah bab yang tadi tuh, tindak pidana khusus. Jadi 3 kelompok itu. Bedanya apa, Prof? Bedanya begini. Kalau yang umum, yang sekian ratus pasal tadi, yang berasal dari buku 2 dan buku 3 KUHP lama plus beberapa tindak pidana dari luar dan juga perbandingan negara lain. Itu ada tipikal ancaman pidananya itu alternatif, bukan kumulatif. Penjara atau denda, bukan penjara dan denda. Dan tidak ada minimum khusus. Hanya ada maksimum khusus. Seperti di KUHP sekarang lah. Itu adalah pasal-pasal terbanyak. 300 sampai 400-an pasal gitu. Yang kedua, yang living law tadi satu pasal, itu ada pidana yang khas, yaitu menjalankan kewajiban adat. Yang harus dituangkan dalam perda ya. Kelompok ketiga, yang pidana khusus tadi, tindak pidana berat terhadap HAM, terorisme, korupsi, narkotika, dan TPPO ya. Pencucian uang ya. 5 itu, sanksi pidananya mengikuti undang-undang asalnya. Berarti kalau undang-undang asalnya ada minimum khusus, yang bab itu juga ada minimum khusus. Kalau pidana undang-undang asalnya ada kumulatif penjara dan denda, di bab itu juga ancamannya penjara dan denda. Kalau yang ratusan pasal tadi, yang sekitar 400 pasal itu tidak boleh kumulatif. Pada umumnya ya, pada umumnya nih kalau nanti Anda temukan, loh Prof kok ini ada, itu berarti ngambil dari undang-undang lain. Tapi pada umumnya itu hanya maksimum khusus dan alternatif penjara atau denda. Itu 5 menit ya soal tindak pidana. Dan saya sudah jelaskan tadi, tidak ada unsur dengan sengaja. Loh Prof, tapi di sini ada unsur dengan mengetahui. Nah, bentuk-bentuk lain dari delik dengan sengaja tetap ada. Mengetahui itu masih ada. Misalnya dengan maksud itu masih ada. Tapi kan itu sengaja juga, betul. Tapi yang tulisannya offset telah dengan sengaja itu tidak ada. Oke, sekarang terakhir saya akan membahas mengenai pemidanaan, pidana, dan tindakan. Yang sini, boleh slide sebelumnya? Slide sebelumnya lagi. Oke. Boleh sampai di sini dulu. Saya mau jelaskan ini untuk teman-teman mahasiswa. Jadi kalau teman-teman baca di naskah akademik KUHP baru, itu ada penjelasan yang kemudian saya adaptasi menjadi ini. Ini hasil adaptasi saya. Jadi di penjelasan KUHP lama, di naskah akademik KUHP baru itu ada penjelasan. Kalau paradigma KUHP lama itu tindak pidana plus pertanggungjawaban pidana sama dengan pemidanaan. Itu paradigma lama. Maksudnya apa? Maksudnya kalau Pak Hakim sudah menemukan orang itu sudah memenuhi semua unsur tindak pidananya, oke. Dan orangnya dapat dipertanggungjawabkan, ada kesalahan misalnya dapat dipertanggungjawabkan, dia tidak menderita gangguan jiwa dan sebagainya, berarti kesimpulannya apa? Kalau premis mayor, premis minor, konklusinya hakim harus menjatuhkan pidana, gitu. Tindak pidana plus pertanggungjawaban pidana sama dengan pemidanaan. Itu paradigma lama. Paradigma baru bagaimana? Begini. Tindak pidana terpenuhi nih unsurnya, plus pertanggungjawaban pidana, plus tujuan dan pedoman pemidanaan. Harus 3 itu. Jadi kalau paradigma lama, tindak pidana terpenuhi, plus pertanggungjawaban pidana tidak terpenuhi, tidak boleh dipidana. Tapi kalau pertanggungjawaban pidana terpenuhi, baru pemidanaan. Gitu kan? Tidak boleh tidak dipidana, harus dipidana. Gitu. Paradigma baru, tindak pidana terpenuhi plus
pertanggungjawaban pidana plus tujuan dan pedoman pemidanaan. Sama dengan konklusinya tidak harus pidana. Oh gitu, gini. Bisa pemidanaan, ya, bisa pemidanaan. Pemidanaan itu bisa dijatuhi pidana saja, bisa dikenakan tindakan saja, bisa dijatuhi pidana dan dikenakan tindakan. Itu maksudnya. Oke, bisa begitu. Bisa juga ada dijatuhi pemidanaan, tapi berubah jenis pidananya. Hakim menilai berdasarkan kasusnya dan sesuai persyaratan, harusnya bisa dijatuhi penjara, saya ubah menjadi pengawasan. Kalau tindak pidananya diancam kurang dari 5 tahun. Bisa berubah dari penjara, enggak, saya mau jatuhi denda, boleh. Dari penjara dijatuhi pidana kerja sosial, boleh. Asalkan terpenuhi syaratnya. Jadi kasus seperti Nenek Mina, itu harusnya kalau zaman sekarang nih, paradigmanya, di tangan polisi, polisi bisa menggunakan diskresi untuk tidak meneruskan ke jaksa. Selesai harusnya. Kalau lolos juga dari polisi, jaksa ada kewenangan untuk itu. Di dalam perubahan undang-undang kejaksaan. Tidak perlu dituntut. Jadi kalau negara-negara Eropa dan beberapa negara lain, tidak perlu menuntut kalau tidak ada kepentingan umum. Kalau kita di Indonesia kan, kalau bisa semua dituntut. Kalau bisa semua ditahan. Ya nggak perlu ditahan juga. Sehingga lapas penuh. Ya kan? Oke. Saya ngomel-ngomel untuk pemidanaan, untuk penahanan, itu isu yang lain. Oke, jadi tindak pidana plus pertanggungjawaban pidana plus pemidanaan atau perubahan tadi. Penjara menjadi pengawasan, penjara menjadi denda, penjara menjadi pekerja sosial. Bisa. Misalnya nih contoh di Jember ini ada kesebelasan. 2 kesebelasan. Kalau 1 nggak bisa main, 2 kesebelasan. Bertanding. Terus ribut, berantem. Gitu kan? Nah kalau jadi polisi kan bisa. Nah itu ada kekerasan tuh, ada penganiayaan. Bisa kan? Tapi bisa juga. Udah diajukan ke, ada kalau polisi mau menggunakan restoratif justice bisa. Kalau lolos juga, jaksa mungkin menggunakan itu. Atau lolos juga ke pengadilan. Saya hakimnya. Saya bilang, kamu nih bikin susah aja orang main sepak bola malah berantem. Udah, saya kasih hukuman kamu kerja sosial. Tugas kamu melatih anak-anak SD. Sejember ini berlatih sepak bola seminggu. Selesai. Nggak perlu masuk penjara. Gitu ya. Jadi kerja sosial. Bersihkan Fakultas Hukum Jember sebersih-bersihnya. Ada 20 orang tawuran gitu kan. Wah, gak betul 20 tawuran. Nah, hukumannya kerja sosial ya. Disuruh pakai celana olahraga, baju olahraga, kasih sapu, sekop, kasih macam-macam. Bersihkan area Fakultas Hukum. Bersih. Gitu misalnya. Slide berikutnya. Oh iya, satu lagi. Bahkan bisa dikasih judicial pardon. Hakim bisa juga terpenuhi semua. Tindak pidana terpenuhi, pertanggungjawaban pidana terpenuhi, tapi tidak menjatuhkan pidana. Namanya judicial pardon atau retterless pardon. Kalau dalam hukum Islam, yang memaafkan itu korban. Al-afwun, itu dari korban. Ya, kalau di KUHP ini, mengikuti di Belanda, namanya retterless pardon. Hakim yang memaafkan. Slide berikutnya. 1 menit lagi ya Mas. Tujuan pemidanaan ada sekarang di KUHP nasional. Di KUHP lama ada? Tidak ada. KUHP lama tidak ada tujuan pemidanaan, tidak ada. Apakah yang dituju itu adalah retributif? Ataukah yang dituju adalah restoratif? Apakah yang dituju adalah rehabilitatif? Apakah yang dituju adalah deterrence? Kalau deterrence apakah spesifik atau general? Tidak ada di KUHP lama. Terserah hakimnya. Tapi dalam undang-undang pemasyarakatan ada. Ya, intinya adalah dikembalikan lagi ke masyarakat gitu ya, di rehabilitatif dan sebagainya. Tapi di KUHP baru diberikan beberapa tujuan pemidanaan. Tergantung pada kasusnya seperti apa tujuan pemidanaan itu cocok gitu ya. Apakah ada pedoman pemidanaan? Tidak ada di KUHP lama, di KUHP baru ada pedoman pemidanaan. Bahkan ada pedoman menjatuhkan pidana penjara. Ada pedoman untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, ada. Jadi sebetulnya kalau ngikuti paradigma KUHP baru, harusnya overcrowding lapas tuh bisa berkurang sebanyak-banyaknya. Kan soal kecil,
Nggak perlu harus ditahan, nggak perlu harus dihukum penjara. Bisa juga dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Ada babnya itu. Gugurnya kewenangan penuntutan. Ada penyelesaian perkara di luar pengadilan menurut undang-undang. Jadi restoratif justice nantinya diperkuat dalam undang-undang. Ada namanya deferred prosecution agreement. Perjanjian untuk tidak menuntut oleh jaksa dengan terdakwa. Bisa. Kalau itu ada undang-undangnya. Ada non-prosecution agreement. Perjanjian untuk tidak menuntut. Kalau deferred itu menangguhkan, kalau non-prosecution tidak menuntut. Ada lagi macam-macam yang lain. Itu bisa. Ya, tanpa perlu orangnya harus masuk lapas. Bahkan hakim juga tidak perlu menjatuhkan pidana. Tapi tantangannya ini sekarang. Banyak sekali peluang diskresi hakim atau penegak hukum, polisi atau jaksa atau hakim melihat pada situasi konkret, melihat kepada si tersangka, si terdakwa bagaimana, pengaruh terhadap korban bagaimana, terhadap masa depan terdakwa, masa depan korban. Banyak pertimbangan-pertimbangan dalam pedoman itu yang membuat hukumannya bisa berubah, jenisnya bisa berubah dan sebagainya. Bahayanya apa? Ada tentu. Wani piro. Iya kan? Iya enggak? Kalau saya punya peluang mengubah dari penjara menjadi pengawasan, wani piro. Kalau mentalnya tadi tuh integritasnya enggak ada. Ya kan? Nah, itulah yang perlu lagi kuliah umum berikutnya yang tidak bisa diselesaikan di sini. Saya kembalikan kepada Mas Vika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.